Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية لسيدنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq al-Alama al-Habib al-Syayyid al-Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa jamaiyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li muassis nahdlatul ulama khususan ila syekhana Khalil Bangkalan wa Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa Kiai Wahab Hasbullah wa Kiai Bisri Sansuri wa ila Kiai Ramli Tamim wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa muridihim wa jamaiyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa ila man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian kitab Sulamut Taufiq, mugi-mugi kang hadir kang ngrungokno angsal barokah maslahah manfaat wassaada wa ni'mata wassalama fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, tasik halaman 21 nggih, halaman 21 kula ngampun ingkang kathah Senin kemarin kula libur atau prei sebab kula ngeteraken nyuga balik ten Pondok Krapyak Yogyakarta. Jadi pas saking Indra niku magrib. Jadi mboten saged dadi kula liburaken. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21 baris yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Arkanu sholati utawi pira-pira rukune salat iku sab'ata asyara ana 17. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat.
bil qalbi kelawan ati, lil fi'li krana agawe, wa yu'ayyinu lan nyataaken sapa wong zatas sababi sebab ya, duweni sebab, wa yanwi lan niat sapa musalli al fardhiyata ing fardu fil fardi ing dalam salat fardu. Para hadirin ingkang minulya, niki kula sengaja wonten rukun 17 nggih. Rukun salat ada 17. Nanti setiap rukun akan saya jelaskan ya tentang penjelasannya. Sebab ilmu rukun salat niku penting, karena rukun salat itu adalah salah satu bentuk dari keabsahan salat kita, apalagi salat wajib sehari-hari. Lah para hadirin ingkang minulya, rukun niku napa? Rukun itu dari bahasa Arab ruknun, nggih, ruknun. Jadi istilahnya rukun tetangga, rukun warga. Rukun niku dari bahasa Arab, dari asal kata ruknun. Apa artinya? Artinya adalah pondasi, bisa tiang, bisa asas, bisa penopang, bisa dasar, bisa cagak. Karena penting, rukun itu penting. Nah, apa diarani rukun? Iki pondasi untuk misalnya RT RW, rukun tetangga. Semua masyarakat kudu harmonis supaya dadi rukun, ya dadi rukun. Nah, jamak dari ruknun ya, ruknun ini karena ilate wong Jawa gak iso ngomong ruknun, misalnya nggih, angel ruknun dadi rukun, nggih, dadi rukun. Dan jamak dari kata ruknun adalah arkan, piro-piro rukun. Jadi arkanus sholah adalah beberapa rukun sholat. Kalau sudah menjadi arkan atau rukun, maka itu suatu bangunan sederhana yang terdiri banyak unsur-unsur yang saling menguatkan. Niki rukun. Kalau ada salah satu unsur yang tidak dijalani atau tidak dilaksanakan, maka itu berarti rukunnya tidak sempurna. Sama dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat ada yang tidak dilakukan, maka sholat kita tidak sah atau batal. Ini rukun. Makanya untuk bisa berkualitas ibadah kita, terutama ibadah wajib, maka rukun harus kita ilmoni. Artinya kita harus punya ilmu tentang rukun-rukun sholat. Nah, karena pentingnya rukun ini sehingga saya coba untuk menjelaskan satu persatu. Nah, rukun yang pertama al-awwalu adalah an-niyatu bil qalbi, niat di dalam hati. Niki para hadirin ingkang minulya, nggih. Nah, yang dimaksud rukun niku napa? Berarti apa? Kalau dikaitkan dengan salat, nggih, itu adalah segala ketentuan yang harus dilakukan di dalam melakukan salat. Di dalam, kalau syarat itu adalah ketentuan yang dipenuhi sebelum melakukan sholat, itu bedanya. Tetapi kalau ada syarat dan rukun sholat yang tidak dipenuhi atau dilakukan, maka sholat kita menjadi tidak sah alias batal. Nah, inilah yang saya maksud penting sekali kita untuk ngaji tentang rukun sholat. Dan yang pertama, pondasi yang paling urgent, paling penting di dalam sholat adalah niat, adalah niat. Para hadirin ingkang minulya, lah
Artinya sebelum kita melakukan rukun sholat, maka kita harus juga memenuhi syarat sholat. Sebab syarat dan rukun adalah satu kesatuan utuh di dalam keabsahan sholat kita, terutama sholat 5 waktu. Kata guru saya, rugi-ruginya orang ketika mereka melakukan sholat 5 waktu sepanjang hidupnya dan sampai masa akhir nafas hidupnya, tetapi dia tidak tahu tentang ilmu sholat, maka kata guru saya, iya, dia adalah rugi-ruginya wong sing ibadah sholat. Diterima, ya diterima, tapi tidak berkualitas. Ya, para hadirin ingkang minulya. Nah, apa syarat sholat itu? Syarat sholat suci, nomale. Syarat sholat iki sik pelajaran madrasah kelas 1. SD kelas 1 wis lali kabeh. Nah ini ayo padha eling pengeling sakniki nggih. Nah, syarat salat dalam mazhab Syafi'i, lek kitab tipis wonten keterangan dari kitab Safinatun Najah nggih, karangannya Al-Alama Asy-Syaikh Al-Qadhi ya As-Sayyid Sumer Al-Hadrami ya, beliau ulama Syafi'i yang wafat tahun 1854 Masehi, yang katanya makbaronya ada di depan pengimaman Masjid Al-Makmur Tanah Abang Jakarta. Nah, di dalam kitab beliau, kalau saya ngaji Safinah tiap hari Rabu di Mushola Nurul Huda, menurut beliau beliau itu luar biasa para hadirin, karena kalau kita belajar kitab para ulama, kita harus juga tahu biografi para ulama itu. Sama dengan kita senau hadis, misalnya hadis riwayat Imam Bukhari, maka kita minimal membaca biografi Imam Bukhari. Tanda kurung HR hadis riwayat Imam Baihaqi, maka kita juga selayaknya membaca biografi Imam Al-Baihaqi. Nah, di dalam kitab Safinatun Najah beliau mengatakan ada kurang lebih 8 syarat sholat. Nggih, 8 syarat sholat. Cuma diringkes jadi 5. Napa mawon? Siji, betul, suci dari hadas, toharatul hadatsaini, suci dari hadas 2, hadas gede lan hadas cilik. Hadas cilik dan hadas gede padha aya diwolak-walik. Nomor loro napa? Toharatu anin najasati, suci dari najis, baik fitsaubi dalam pakaian ya, atau wal badani dan badannya, atau juga wal makani dan tempatnya. Nomor 3 syarat sholat adalah napa ya, tahu tentang masuknya waktu sholat, tahu masuknya waktu sholat ya, wadukhulul waktu. Kemudian yang keempat adalah satrul aurah, nutup aurat. Yang kelima wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Ini syarat sholat. Lah kalau sudah memenuhi syarat sholat, berarti ada satu kewajiban kita dalam sholat. Apa? Harus memenuhi rukune sholat. Wis rukun rumiyin, sunah-sunai mangke, nggih, rukun rumiyin, rukun pondasi sholat, nggih, pondasi sholat. Lah, para hadirin ingkang minulya, nah rukun kula bolan-baleni nggih, rukun wonten 3 kelompok. Napa? Rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qalbi, rukun hati, niat. Nah, berarti yang kita bahas saat ini adalah termasuk rukun qalbinya sholat, karena mahalluha fi qalbi, tempatnya niat ada di hati. Nanti saya jelaskan loh, kok akeh wong sing niat sholat sadurunge takbir hukumnya dos pundi. Saya akan detailkan masalah ini sebab agar tidak salah paham. Sebab kenapa sekarang banyak orang yang menyalahkan amaliyah,
mazhab Syafi'i yang membolehkan talaffudz niyah, melafadzkan niat, dan boleh jeda waktu niat sebelum takbir, qubailat takbir, ya, sebelum takbir. Saya jelaskan. Karena ini amaliyah sudah lama, ya, agar kita tidak was-was di dalam sholat. Nanti saya jelaskan. Para hadirin ingkang minulya, rukun qalbi, ada juga rukun fi'li, rukun perbuatan, termasuk al-qiyam, ngadeg, ruku, i'tidal, sujud, ya, lungguh antara dua sujud dan sebagainya. Kemudian ada rukun qauli, rukun perkataan, ya. Nah, sekarang kita bahas rukun qalbinya salat, yaitu niat. Para hadirin ingkang minulya, ketika ada perbedaan pendapat di dalam niat, ya, selama ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di dalam ulama fikih, maka kita tidak boleh mengklaim salah satu pendapatnya yang paling benar, apalagi menyalah-nyalahkan pendapat yang lain. Ini kaidah fikih. Tidak boleh. Selama ikhtilaf lho nggih, selama ada perbedaan pendapat di dalam fikih, maka kita tidak boleh mengklaim satu kebenaran dari pendapat, dan apalagi menyalah-nyalahkan orang lain, dan apalagi menuduh orang lain masuk neraka. Kok cek nemene ngoten. Ya, cek kita mantep beribadah. Sampai ibadah ada orang bilang, oh salah sampean sih, bener ngene. Jangan percaya dulu. Kita juga punya imam fikih yang luar biasa, baik zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaakhirin, ya, ulama sekarang itu kita sudah punya panutan. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Contoh, rukunnya sholat tiap mazhab berbeda-beda. Kalau mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan 13 rukun, ada yang mengatakan 17 rukun. Loh, kok beda? Kalau yang 17 itu ditambah tumakninah dalam rukun tersendiri. I'tidal bi tumakninah, ruku bi tumakninah, ngoten. Ada juga yang ruku, i'tidal, sujud, ya, dua sujud itu ada tambahan terakhir dengan tumakninah. Itu bedanya situ saja, sama, ya. Kalau ada yang mengatakan, loh, dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan rukun, satunya ada 17 rukun, satunya 13 rukun, hanya teknis saja, dasarnya sama. Cegak bingung. Sebab dulu pernah ada pertanyaan, yang betul yang mana Ustadz? Ya, rukun sholat Syafi'i itu 17 atau 13? Podo bae. Wah, ini kan sama saja. Nah, contoh mazhab Syafi'i ada 17, okay? Mazhab Hanafi rukun sholat ada 6 saja. Tumakninah bagi mazhab Syafi'i bukan rukun. Jadi ono wong salate, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan seudan dulu. Barangkali beliau sholat cepat itu tadi barangkali menganut mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi tidak mensyaratkan rukun tumakninah di dalam sholat. Paham nggih? Cegak tukaran sampean. Ono ngono rame maneh, geger maneh, mulek moto ndelok kuping ngrungokno niki. Iku kurang maca, kurang ngopi, ngolah pikiran, nggih. Para hadirin, terus mazhab Hambali ada 13, mazhab Maliki ada 14. Loh, berbeda-beda. Kita sendiri mazhab Syafi'i barang gak apal rukun salate, apalagi belajar mazhab liyane, tambah bingung sampean. Nah, sing enak saiki fokus bahas tentang niat ala mazhab Syafi'i. Nggih. Para hadirin ingkang minulya, nggih. Contoh dalam rukun salat
yang diawali dengan niat itu ada dalam keterangan mazhab Syafi'i dan sebagian dari mazhab Maliki. Nonton, ya. Mazhab Hambali niat bukan masuk di dalam rukun tapi syarat. Loh, harus beda. Ada orang sholat gak ada niat langsung Allahu Akbar. Loh, kapan niate? Husnuzon. Barangkali dia ikut mazhab Hambali. Sudah gitu aja sudah. Gak usah rame. Kadang-kadang aku ndelok perbedaan pendapat titik dadi perkara gede niki. Ya. Para hadirin ingkang minul ya, apa itu niat? Nggih. Apa itu niat? Niat adalah al-qasdu. Al-qasdu napa? Sengaja, bermaksud. Bermaksud sengaja. Utawa ana sing mengatakan niat itu adalah al-iradah, napa? Keinginan. Jadi an-niyatu ada yang mengatakan qasdul qulub wa iradatuhu. Maksudnya hati dan juga keinginan hati. Itu secara bahasa, secara lughawi, secara bahasa. Jadi kalau kita mentakrif, mendefinisikan sesuatu istilah di dalam fikih agama itu difahami bagaimana keterangan dalam bahasa dan bagaimana keterangan dalam istilah. Ada bil lughawi, ada bi istilahi. Lek belajar lughawi wa istilahi, ya kapan weruh tentang perbedaan kalimat di dalam fikih. Ini yang dimaksud. Jadi orang yang jarang belajar fikih, apalagi tidak mengakui fikih, salat atau ibadah pasti ya diangen-angen dhewe. Yo akeh salahe. Tapi bener menurut awake dhewe iki sing nggarai salah kaprah salah pisan ya niki. Para hadirin ingkang minul ya. Nah, di dalam kitab Safinah itu dijelaskan ya an-niyatu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja mengerjakan sesuatu perkara disertai dengan perbuatan. Jadi pada asalnya hukum niat itu muqtaronan, beriringan saat takbiratul ihram. Bener enggak? Tetapi Imam Syafi'i berijtihad sebab ada kondisi banyak orang muslim yang sedang sholat karena sulitnya muqtaronan, beriringan niat dengan takbir sulit, menimbulkan was-was, menimbulkan keraguan-raguan, niatnya masuk apa belum, kan begitu, muncul was-was. Sehingga Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i itu beristihad boleh mendahulukan niat sebelum takbir dalam rangka untuk menghindari was-was dan menghindari keraguan-raguan di dalam sholatnya. Tapi ojo banter-banter, makruh mangke. Mentang-mentang mari ngaji, lafadz niat boleh dilesankan, bawanter usulli fardhu. Ya kaget pinggire. Ya lek gak lara jantung sampean. Lara jantung yang keok. Miki cukup didengar oleh kita sendiri. Makanya kau jelaskan tentang hukum lafadz niat di dalam mazhab Syafi'i dan 4 mazhab yang lain. Lafadz niat dalam sholat, melafadzkan niat dalam sholat, ada mengatakan bid'ah mungkarah, tetapi 4 mazhab nanti saya jelaskan tidak ada yang mengatakan itu bid'ah. Baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, tidak ada. Nah, para hadirin ingkang minulya, lah menurut sinten, menurut Syekh Nawawi, nggih, Syekh Nawawi Banten, nggih, di dalam kitab Kasyifatus Sajjah, Syarah Safinatun Najah, beliau maha guru ulama Nusantara ya, yang wafat tahun 1897 Masehi di Mekah. Beliau berkata dalam kitabnya
An-niyatu pakai tasdid nggih. An-niyatu ya tasdid. Nanti kita bedakan antara an-niyatu bi tasdidi dengan pakai tasdid dengan an-niyatu tidak pakai tasdid. Kalau ada orang mengatakan ayo monggo niat, bukan niat, podo mangke kula terangno, iku masalah bahasa saja. Oleh ngerti nahwu gak ngira nyalahno mesem. Nek ro nahwu ilmu tata bahasa Arab. Ngeten. Syekh Nawawi Banten mengatakan an-niyatu bi tasdidil ya'i min nawa bi makna qasada. Kata niat, kata an-niyatu bi tasdidil ya yang bertasdid di huruf ya-nya itu bi makna qasada. Artinya apa? Maksud ya, jadi artinya maksud. Wal aslu dan asal derivasi niat itu adalah niyatun pakai dom, pakai wawu. Niyu wawunya sukun, yatun, niyatun. Ya. Kulibatil wawu yaan. Kemudian apa huruf wawunya diganti ya. Kulibatil wawu yaan, huruf wawunya diganti ya. Wa udghimat fil ya'i dan diidghamkan ke dalam ya setelahnya menjadi niat. Oh, paham ya? Niat. Jadi sing rada apik an-niyatu ya di tasdid. Ya. Lah kalau orang berkata niat tanpa tasdid, ngeten keterangane wa takhfifuha lughatun kama hakaha al-azhariyu min wanayani idza abatahu li annahu yaktasu fi taksisiha ila nau'i ibta'i ai adami mubadaratin. Ngeten lughat ya. Lughat niat, lughat lainnya, lughat yang ringan, bahasa yang ringan tanpa tasdid. Yang pertama tasdid ya an-niyatu. Kalau ada aniyah tanpa tasdid, ya, tanpa tasdid itu menurut Imam Al-Azhari, ya. Imam Al-Azhari ini saya telusuri, ya, beliau bernama lengkap Athaullah bin Ahmad bin Athaillah Al-Azhari Al-Misri As-Syafi'i, ulama Al-Azhar ya mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1784 Masehi. Beliau mengatakan yang dikutip oleh Syekh Nawawi bahwa berakar dari derivasi kata yana wana yani. Niat gak ada tasdid ya. Dari kata wana yani niatan yang berarti terlambat atau melambat. Kok iso dikatakan melambat? Sebab untuk menjadi niat yang pas perlu sedikit kelambatan. Apa artinya? Adami mubadaratin, tidak tergesa-gesa. Ini keterangan ulama Syafi'i Al-Azhar pada abad 18. Berarti niat gak usah kesusu. Gak usah kesusu. Adami mubadaratin, tidak tergesa-gesa, santai mawon. Misalnya lafadz niat pelan, ya pelan dalam hati bisa, dengan lesan, dengan hati lesan bisa. Usolli fardhu pelan santai, asal mantep boleh menurut dari ulama Al-Azhar, Imam Al-Azhari. Ya, paham ya? Paham. Lah perhatian ingkang minulya. Nah, menurut Imam Al-Qarafi niki ulama dari mazhab Maliki, ya. Beliau wafat di Kairo pada tahun 1285 Masehi. Dalam kitab Al-Umniyah fi Idrakin Niyah, kitab yang membahas khusus tentang niat, beliau mengatakan wa amman niyatu fahiya idaratun ta'allaqu bi imalatil fi'li. Niat itu adalah kehendak
yang berhubungan dengan kecenderungan melakukan suatu tindakan, ya, tindakan. Tapi niat niku diiringi dengan perbuatan. Lek niat saja tanpa diiringi perbuatan, ya menjadi azam, angen-angen, cita-cita. Ya, para hadirin ingkang minulya, dan beliau juga menjelaskan dalam kitabnya begini, kenapa dilakukan niat? Sebab fafurriqa baina qasdina al-fi'li li fi'li shalah, untuk membedakan antara maksud perbuatan salat wa baina qasdina li kauni dzalika qurbatan, dan membedakan maksud perbuatan mubah yang mendekatkan diri kepada Allah, qurbah, au fardhan utawa wajib, au naflan utawa sunnah, au adaan utawa salat ada saiki, au qadhaan utawa salat qadha. Lah, berarti penting untuk fafurriqa, membedakan itu. Jadi salah satu fungsi niat itu adalah membedakan perbedaan antara mana ibadah dan mana adah atau kebiasaan. Dan fungsi yang nomor dua niat adalah membedakan antar ibadah. Nah, niki fungsi ini dua niki, fungsi besar dari niat. Contoh, ada kebiasaan panjenengan ten masjid tiap hari, nggih. Tiap hari ke masjid, kebiasaan sampean ten masjid. Tetapi untuk menghasilkan itu perbuatan kurbah yang mendekatkan diri kepada Allah, itu disempurnakan dengan niat. Sampean lungguh nang masjid, kemudian nih lungguh tok, iya mek oleh pahala lungguh. Tetapi lek sampean niati, niat ingsun misalnya nggih, iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid, niat ingsun iktikaf di masjid ini lillahi taala, sampeyan jadi ibadah niku hanya karena niat, walaupun sampeyan tidur di dalam masjid itu termasuk iktikaf. Paham, Bu? Ibu masak, perbuatan mubah, tiap hari nggih masak nggih, masak tiap hari kan ngoten. Ini kebiasaan, rutinitas, tetapi bisa dijadikan kurbah, pendekatan diri kepada Allah, sampai niati dengan niat, diawali dengan niat. Ya Allah, kula niat masak no anak bojo, mugi-mugi sehat walafiat barokah lillahi taala. Wis niate ngoten, iku dadi ibadah kurbatan, ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sampai gowes mubah niku hukume sehat, tapi biar barokah ya diniati, niat ingsun gowes ya golek sehat supaya ibadah kuat ngoten lillahi taala. Jadi kurbah, pendekatan kepada Allah, itu bedanya. Paham nggih? Dunia. Nah, para hadirin ingkang minulya, ya niku jadi iso bedano endi qadha, ya. Qadha itu adalah salat di luar waktunya. Kalau adaan salat ketika dalam waktunya. Nggih, niku bedanya. Nah, perbedaan ini itu dibedakan dengan niat. Mangan ngombe sampean mubah, apa mendino mangan sampean? Nggih. Mendino mangan, mendino ngombe. Bagaimana perbuatan mubah menjadi ibadah kurbah, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, sampai niati mangan iku. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun mangan supaya kuat ibadah ngoten. Ya terserah panjenengan niat sepun semonting terakhir lillahi taala. Niku insyaallah dadi kurbatan, mendekatkan diri kepada Allah. Para hadirin ingkang minulya, nah, kenapa ini keterangan ada? Kebiasaan bisa menjadi ibadah kurbah yang mendekat kepada Allah. Ini diterangkan tegas oleh salah satu imam kita dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ar-Ramli.
ulama yang wafat tahun 1596 Masehi. Beliau dalam kitabnya mengatakan ngeten, hendaknya menghadirkan niat agar mendapat pahala ibadah, akan terasa nikmat dan disenangi oleh jiwa kita. Lalu keterangan dari Imam Ar-Ramli, ulama besar dari mazhab Syafi'i pada abad 16 yang lalu. Bahkan Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan dengan niat baik, ya, amalan mubah loh nggih, itu bisa bernilai ibadah agar menjadi amaliyah kurbah, amaliyah yang mendekatkan diri kepada Allah, dan amal rutinitas, ya, akan menjadi kurbah bernilai ibadah. Maka beliau mengatakan lebih baik dengan niat. Ya, nyambut gawe sampean bendino riwariwi teko oma nang pabrik nang oma pabrik bendino ngono, itu rutinitas. Tetap oleh tetap, tapi untuk mendekat kepada Allah sebagai sarana ibadah emang tidak dilakukan dengan niat inso nyambut gawe, ya, menafkahi anak bojo lillahi ta'ala. Loh, amalan mubah tapi dia kurbah. Apa? Amaliyah yang mendekatkan diri kepada Allah. Lho iki keterangane Imam Nawawi mboten kula. Imam Nawawi. Bahkan nyon sewu ada dalam keterangan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangannya ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Profesor Dr. Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, ulama yang wafat tahun 2015 yang lalu. Beliau mengatakan sawaya kita niat lupa, mubah menjadi kurbah itu kadang lali, kata beliau. Maka beliau mengajarkan sebuah doa yang kita baca setiap pagi dan sore hari. Allahumma ma'amaluhu fi hadan nahari au fi hadhil lailati. Ya Allah, apapun amal kami di siang hari atau di malam hari, min khairin, bagian dari kebaikan, fahuwa imtithalu li amrika, maka sungguhnya ini sebagaimana atas perintahmu, ya, wama atrakuhu, dan apa saya tinggalkan, mimasiyatin, dari maksiat, fahuwa imtithalu linahyika, sebagaimana yang engkau larang. Ini kata beliau apa? Sebab amal-amal kita mulai pagi hari sampai malam hari itu bisa diterima oleh Allah sebagai bentuk ibadah kurbah. Lek anu kula share mangketan grup nggih donga niki, ya. Niku doa apa namanya? Doa memohon amalan mubah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki bacanya para kiai-kiai kita ini amalan beliau. Cuma kita nggak ngerti gitu aja. Ya, ditungana Allahumma ma'amaluhu fi hadan nahari, ya, wa fi hadhihi lailati min khairin. Ngoten terus sampai pada terakhir tadi. Para hadirin yang kami mulia, loh kok bisa amal kebiasa menjadi ibadah? Balik malih kaidah fikih. Jadi ada kaidah fikih yang mengatakan al-adatu tangqalibul ibadah. Adat kebiasaan bisa menjadi ibadah, ya, bin niyati sholihati, dengan niat yang baik. Loh, al-adatu tangqalibul ibadah, adat kebiasaan, rutinitas yang baik itu bisa menjadi ibadah bin niyatis sholihati, dengan niat yang baik. Paham ya? Ono kaidah fikih ini, ojo mamang, ojo ragu. Ya. Nah, para hadirin yang kami mulia, nah sekarang begini.
semua mazhab atau ulama itu sepakat bahwa letaknya niat itu di hati. Jumhur semua sepakat bahwa niat panggonane nong ati, wa mahalluha fi qalbi, wa mahalluhal qalba, tempat niat itu di hati. Nah, ini harus difahami. Dan niat dalam sholat itu hampir semua ulama, hampir semua itu menyatakan wajib. Tetapi perbedaan pendapat niat di sini, ya, ada yang mengatakan niat itu sebagai rukun sholat, ada yang mengatakan niat sebagai syarat sholat. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan sebagian kecil dari mazhab Maliki itu mengatakan niat sholat adalah syarat, bukan termasuk bagian dari rukun sholat. Nah, kemudian mazhab Syafi'i dan sebagian besar mazhab Maliki itu mengatakan niat itu wajib dipenuhi di dalam sholat, dan niat termasuk rukunnya sholat. Di sini sudah jelas ada perbedaan pendapat, niat sebagai syarat dan niat sholat sebagai rukun. Lek ngerti ngene wis gak geger insya Allah. Ngoten. Wis gak geger. Ya senengane rame perkara cili, akhirnya gak iso ngopi berdua. Gara-gara geger gak iso ngopi ya niki. Ora dene ingkang menel ya. Sekarang ngeten, boleh ndak kita melafadzkan niat? Misalnya sholat, usolli fardhu. Tapi aja banter-banter, Bu. Ya, pelan-pelan yang kita dengar saja. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati. Lek sampean kedawan ana teknise salat niat sing diterima. Napa? Usolli fardhu dhuhri Allahu akbar pun sah. Lek kesusu sampean Pak Surawi nak pabrik kesusu istirahate pendek, niate dawa usolli fardhu kedawan nggih. Cukup fardhu niat napa? Usolli fardhu dhuhri Allahu akbar pun sah. Nah niki terangane kitab niki jelas tentang kitab niki. Nggih. Arkanu sholati sab'ata asar al awalu an-niyatu bil qalbi lil fi'li wa ayinul fi'li, menyengaja ya, wa yu'ayinu, dan menyatakan ibadah apa ya, zuhur atau asar atau maghrib. Wa yanwil faradhiyah, dan meniatkan fardunya sholat fardu. Jadi syarat dari niat itu 3. Satu adalah qasdul fi'li, menyengaja perbuatan, atau al qasdu. Jadi contoh kalau mazhab Syafi'i itu ditulis atau dibaca dengan usolli. Usolli boleh. Jangan kemudian kita punya mazhab lain atau pemahaman lain, kemudian menghakimi pemahaman yang lain yang berbeda. Tidak boleh begitu. Karena masing-masing punya alasan, masing-masing punya ijtihad sendiri, tetapi tidak mengingkari dari syariat. Kok pendek waktu nih. Ki katanya tak cara niat tentang usolli talafut niat nih, cek jelas. Ki entai waktunya. Yes. Ya moga-moga sing mungkin Senin depan saya akan jelaskan tentang talafut niyah ya. Niat yang dilesankan dan juga jeda antara niat dengan takbir itu boleh Senin depan nggih. Mugi-mugi manfaat barokah maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil
a'mad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.